فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di pertengahan muka surat 189 dari Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2, masih hadis futun. Fastasyaral mala'a haulahu fima ra'a. Kemudian Fir'aun mengajak musyawarah para bangsawan. Kalau mala artinya asyraful qaum, berarti bangsawan. Terkadang mala artinya jamaah, sekumpulan orang yang di sekelilingnya tentang apa yang dia lihat atau apa yang menjadi pendapatnya. Faqalulah, maka mereka berkata kepadanya, hadani sahirani yuridani ayyukhrijakum. Mereka berdua adalah dua penyihir yang ingin mengeluarkan kalian min ardikum bisihrihima, dari negeri kalian dengan sihir mereka berdua. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan membawa pergi, yaitu menghilangkan jalan beragama kalian atau jalan beragama Anda wahai tuan raja yang musla, yang terbaik. Memang cari itu ya, cari muka. Jalan agama terbaik adalah menyembah Anda. Iya, kemarin berapa ya? Tak sampai 10 hari yang lalu ya, Ana baca di status sebagian masyayikh dari dari Afrika yang biasa berhubungan dengan kami dulu bertahun-tahun, istilahnya dengan kami dan para ikhwah, istilahnya memang sering hubungan di grup-grup Arab, menyebutkan itu kalam dari ulama yang terdahulu. Apapun keadaan pemerintah, maka orang di sekelilingnya akan selalu siap mendukung. Kalau pemerintahnya karakternya rajin sholat, orang di sekelilingnya akan mendukung program rajin sholat. Kalau pemerintahnya jenisnya rajin sedekah, orang di sekelilingnya akan mendukung untuk rajin sedekah. Kalau pemerintahnya suka minum khamar, orang di sekelilingnya akan memudahkan bagaimana dia juga suka minum khamar. Biar segala program minum khamar berjaya. Jadi para penjilat akan selalu ada. Yang ikhlas ya ikhlas, yang tidak ikhlas lebih banyak. Syukur ini. Iya jelas. Iya jelas pendukungnya di sekelilingnya akan nampak mendukung dia program apa. Jadi mana dia pemerintah bukan banyak. Iya, asalnya memang dari situ. Kalau tak orang sekelilingnya memang dari rakyat juga asalnya ya. Muskilah Allahul musta'an. Kemudian dikatakan di sini yakni mulkakum. Nah, kalau Ibnu Abbas dalam sanad ini, walaupun sanadnya tak sahih ke Ibnu Abbas, mengatakan maksudnya adalah kerajaan Anda. Yang lain mengatakan thariqah, yaitu cara beragama yang ditetapkan Fir'aun. Dan jelas Musa tidak bermaksud merebut kekuasaan kan sama sekali. Cuma beliau ingin mereka beriman. Kalaupun tidak mau, fa'il lam yu'minu li fa'tazilun. Kalau kalian tak percaya pada saya, maka menepi dari saya akan mengeluarkan Bani Israel. Kami akan pergi. Bukan bermaksud untuk merebut kekuasaan. Cuma ya tuduhannya macam itu kepada Nabi Musa. Thayyib. Alladhihum fi, kekuasaan mereka yang mereka ada di situ. Wal aish, dan kehidupan mereka. Wa abau ala Musa ayyutuhu syai'an mimma talab. Mereka menolak terhadap Musa untuk memberikan sedikit saja dari apa yang beliau minta. Wa qalu lahu ijma'is saharah. Mereka berkata kepada Fir'aun, kumpulkan para penyihir. Fa innahum bi ardika kasir. Karena mereka di negeri Anda ini banyak. Sihir Mesir.
hatta taghliba bi sihrika sihrahuma, sehingga Anda akan menang dengan sihir Anda. Anda dengan sihir Anda akan mengalahkan sihir mereka berdua. Fa arsala ilal madain. Kenapa enggak Firaun yang mengeluarkan sihir sekalian gitu ya? Harus nyuruh orang-orang. Kalau dia Tuhan, dan rata-rata para raja masa lampau kan ada aja sihirnya ya. Ikut berdukun, ikut apa gitu-gitu. Ada kesaktian-kesaktian pertabalan. Kenapa harus nyuruh orang lain? Diri sendirilah kalau memang kuat. Baik. Fa arsala ilal madain. Maka dia mengirimkan utusan ke berbagai kota. Fa husyira lahu kullu sahirin muta'alim. Maka dikumpulkan untuknya setiap penyihir yang bergaya pandai, bukan alim. Tapi kalau dalam Quran jelas ya, bikulli sahirin alim, setiap penyihir yang pandai. Sementara ini muta'alim, wazan mutafa'ilun, yaitu bergaya pandai. Falamma atau Fir'aun, tatkala mereka mendatangi Fir'aun, qalu, mereka berkata, bima ya'malu hadas sahir, apa yang diperbuat penyihir ini? Qalu, maka para bangsawan mengatakan, ya'malu bil hayat, yaitu melakukan sesuatu pada ular-ular. Gitukah baknya di sini apa artinya? Atau mengerjakan ular-ular, itu membuat ular. Qalu fala wallahi ma ahadun fil ardi ya'malu bisihri bil hayat wal hiyal wal isi alladzi na'mal. Mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun di bumi yang mampu mengerjakan sihir, membuat ular, membuat tipu daya dan tongkat-tongkat. Ini kalau tulisannya hiyal, kalau hibal seperti dalam Quran ya, berarti apa? Tali temali itu. Isi dan tongkat-tongkat alladzi na'mal, yang kami kerjakan. Tak ada yang lebih hebat dari kami. Wa ma ajruna innahnu ghalabna, apa upah kami jika kami menang? Qala lahum antum aqaribi wa khassati, kalian adalah orang-orang dekatku dan orang-orang khususku. Ya, selalu penyihir memang didekatkan ke raja ya. Di Indonesia biasa gitu-gitu. Anak dikasih tahu itu di desa sebelah, naik motor pun dekat. Ini biasa para pejabat dari Jakarta datang ke sini, minta kesaktian lah, minta apa-apalah, biar naik pangkat atau biar menjatuhkan lawannya, lawan persaingan. Naudzubillah. Kata yang pemain sepak bola pun gitu-gitu juga. Kadang ada tanda tali apa, tergantung tukang sihirnya ngasih apa. Sudah bukan olahraga yang sportif. Wa ana sani'un ilaikum, dan aku akan berbuat pada kalian kulla syai'in ahbabtum, segala sesuatu yang kalian sukai. Fatawa'adu yaumaz zinah, maka mereka saling berjanji, yaitu berkumpul pada hari perhiasan, yaitu hari raya di mana orang-orang memamerkan perhiasan-perhiasan mereka. Wa ayyuh syaron nasu duha, dan orang-orang dikumpulkan di waktu duha, di waktu yang terang. Qala Sa'id, haddatsani Ibnu Abbas anna yaumaz zinah yaumal ladzi adharallahu fihi Musa. Baik, Ibnu Abbas menyampaikan hadis padaku bahwasanya hari perhiasan adalah hari di mana di situ Allah akan memenangkan Musa terhadap Fir'aun, ala Fir'aun was-saharah, dan para penyihir. Wa huwa yaumu Asyura, dia adalah hari Asyura. Bukan mustahil masuk dalam keumuman hadis yang ma'ruf itu ya. Sementara yang pendapat yang paling terkenal adalah Yaumul Asyura, maksudnya ketika Bani Israel orang Yahudi mengatakan hari di mana Allah mengalahkan musuhnya dan menyelamatkan Musa, ini mengisyaratkan pada penenggelaman Fir'aun. Bukan masalah dengan sihir, tapi bukan mustahil. Ternyata harinya memang sama, bukan mustahil, wallahu a'lam. Hari dan tahunnya ya lain-lain ya, tapi harinya sama, hari Asyura. Falam majtama'u, tatkala mereka berkumpul fi Sa'id, di suatu dataran,
Qalan nasu ba'duhum li ba'd. Orang-orang berkata satu sama lain, intoliqu, marilah kita berangkat. Fal nahdur hadzal amr. Kita hadiri peristiwa ini. La'allana natabi'us saharah. Boleh jadi kita akan ikut penyihir. Sejak awal sudah ada kecondongan. Ingkanu humul ghalibin, jika mereka menang, sudah condong ke penyihir. Cuma kalau dalam futun dikatakan ya'nuna Musa wa Harun. Cuma macam-macam terlalu susah ya. Gimana dikatakan natabi'us saharah, maksudnya adalah Musa dan Harun ini menyelisihi dohir dari dalil-dalil. Sementara lafaz-lafaz dalil sebelumnya, lafaz-lafaz sebelumnya dari dalil-dalil yang ada bicara di sini, bicara tentang masalah ini, baik dalam surat Asy-Syu'ara ataupun di dalam surat Al-Qasas ataupun di dalam surat Al-A'raf dan lain-lain. Selalu apa? As-saharah ya. Ma'ruf, saharah yang ini adalah saharah yang disebutkan beberapa ayat setelah itu dan sebelum itu. Maksudnya ya penyihirnya Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun paling dipanggil sahironi, bukan pola jamak. Baik. Istilahnya rangkaian ayat-ayatnya menunjukkan saharah ya saharah yang itu. Termasuk kalimat apa itu? Waluqiyas saharatu sujada. Maksudnya ya penyihir-penyihir yang itu. Yang dipanggil dengan pola jamak adalah penyihirnya Fir'aun. Istihza'an bihima, mengejek mereka berdua. Faqalu ya Musa biqudratihim bisihrihim. Mereka berkata, wahai Musa, dengan kemampuan mereka, dengan sihir mereka, entah untuk apa diberi tambahan kalimat ini, apakah mengirimkan kekuatan suara atau apa? Kok harus dikasih tambahan lafaz bi qudratihim wa sihrihim. Imma ang tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Ada pilihan, yaitu takdirnya ikhtar, imma. Karena imma harfut takhir. Engkau memilih, apakah kami yang melempar engkau yang melempar atau kami yang melempar. Qal bal alqu, bahkan kalianlah yang melempar dahulu. Fa alqau hibalahum wa isiyahum, maka mereka melemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu bi izzati fir'aun, mereka mengatakan dengan keperkasaan Fir'aun, inna lanahnul ghalibun, sesungguhnya kamilah yang menang. Salam marhaban. Baik. Fara'a Musa min sihrihim ma aujasa fi nafsihi khifah. Sudah rehat belum? Lihat tersidu. Enggak apa, ini cara tambahan aja. Harus host ya. Baik. Maka Nabi Musa melihat disebabkan, dohirnya min di sini sababiyah, disebabkan oleh sihir mereka, sebagai maf'ul bihnya, sesuatu yang menimbulkan bisikan ke dalam jiwa Musa, rasa takut. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya, an alqi asak, Allah mengatakan lemparkan tongkatmu. Falamma alqaha, tatkala Nabi Musa melemparkannya, sarat su'banan azimah, maka dia menjadi su'ban. Su'ban adalah sejenis ular besar, ditambah azimah lagi, berarti memang sangat besar. Faghiratan faha, membuka mulutnya. Faja'alatil isiyu taltabisu bil hibal, maka mulailah tongkat-tongkat tadi bercampur dengan tali temali. Wah, kalah auranya kah istilahnya? Langsung campur-campur, tak mampu terus maju ke depan. Hatta sarat jurazan. Diartikan apa di sini? Al-juraz jam'u jurzah. Wahia al-huzmah. Huzmah si sekumpulan. Minal apa ini? Al-qot. Al-qottu. Asal dari kota itu potongan-potongan. Tapi apakah itu yang sesuai? Minal qotti wa nahwih. Yaitu sekumpulan potongan dan sebagainya. Sesuatu yang terpotong-potong. Kalau huzmatun minal hatab itu adalah apa? Kumpulan kayu bakar. Kita di 190 ya. Baik. Ala su'ban tadkhulu fi. Ya, mereka berkumpul pada ular besar itu, masuk ke dalam ular besar itu, ya ditelan. Talqafu ma yafikun, kata Allah Ta'ala, ularnya Nabi Musa menelan apa yang mereka perbuat itu.
hatta ma abqat ason wala hablan illa betalaah, sehingga ular tadi tidak menyisakan satu tongkat pun dan satu tali pun kecuali menelannya. Falamma arafa saharatu dzalik, tatkala para penyihir mengetahui itu, ya gimana tongkat boleh menelan? Berarti memang betul-betul zatnya berubah, bukan sekedar tipuan mata. Qalu law kana hadza sihran lam tablugh min sihrina kullahada. Kalau perbuatan Musa ini memang sihir, dia tidak akan mencapai ini semua dari sihir kami, ya tak mampu mencapai level ini. Walakinnahu amrun minallahi ta'ala, tetapi ini memang urusan dari Allah Ta'ala. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bima ja'a bihi Musa, dan beriman kepada apa yang didatangkan oleh Musa. Wa natubu ilallahi mimma kunna alaih, dan kami bertaubat kepada Allah dari amalan yang kami dulu di atasnya. Fakasarallahu dhahra Fir'aun, maka Allah mematahkan tulang belakang Fir'aun. Jelas ini kata kiasan ya. Fi dzalikal mautin, di tempat itu, wa asyaih, dan para pengikutnya, wa zaharal haq, dan kebenaran menjadi menang, wa batula makanu ya'malun. Tapi di sini harokannya batola ya. Yang ma'ruf sih batula. Mungkin ada dua cara pembacaan. Dan batallah, yaitu lenyaplah apa yang mereka kerjakan itu. Faghulibu hunalik, di sana mereka terkalahkan. Wangqalabu saghirin, mereka berubah, berbalik menjadi orang-orang yang hina. Ya, namanya kalah, rendah, hina. Thayyib. Wa imra'atu Fir'aun, sementara istri Fir'aun barizatun mutabadzilah. Dia barizah, yaitu bersendirian atau menampakkan diri, mutabadzilah, memakai pakaian yang sangat sederhana. Tada'ullaha bin nasri li Musa, berdoa kepada Allah untuk memberikan kemenangan pada Musa. Baik, zahirnya sudah beriman, cuma pada situasi apa istri Fir'aun beriman, Allah lebih tahu. Ala Fir'aun, untuk mengalahkan Fir'aun wa asyaih, dan para pengikutnya. Faman ra'aha min ali Fir'aun, maka orang yang melihat wanita tadi dari para pengikut Fir'aun, dhanna annaha innama ibtazalat lisyafaqati ala Fir'aun. Dia menyangka bahwasanya istri Fir'aun ini hanyalah memakai pakaian yang lusuh, yang sangat sederhana karena mengasihani Fir'aun wa asyaih. Oh gitu. Ayo, berbelas kasihan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Wa inna makana husnuha wa hammuha li Musa. Padahal kesedihan dan keresahan wanita ini hanyalah untuk Musa. Ya, anak asuhnya ya, sejak kecil. Dari satu sisi, dari sisi yang lain dia sudah beriman. Falamma tala muqsu Musa bima wa'idi Fir'aun al-kadzibah. Tatkala sudah lama tinggalnya Musa dengan menunggu, menantikan janji-janji Fir'aun yang dusta. Katanya kalau menang, ya sudah. Yaitu apa? Melepaskan Musa dan Bani Israel pergi dari Mesir. Tapi ternyata tidak dipenuhi janjinya. Falamma ja'a bi ayatin wa'adahu indaha kullama. Setiap kali Nabi Musa mendatangkan suatu ayat yang mana Fir'aun menjanjikan pada Musa indaha, yaitu apabila ayat itu datang, an yursila ma'ahu Bani Israel, untuk melepaskan bersamanya Bani Israel. Ini kembalinya kepada surat Al-A'raf itu ya. Fa idza madat akhlafa mau'idah. Apabila ayat tadi telah berlalu, maka Fir'aun menyelisihi janjinya. Baik, ini masuk dalam dalil apa itu yang paling keras siksaannya dan tidak akan disucikan oleh Allah dan tidak dipedulikan. Malikun kadzab ya, kata Nabi, raja yang pendusta. Sudah raja tak perlu takut siapa-siapa, tapi masih bohong juga. Wa qala hal yastati'u rabbuka ayyasna'a ghaira hadza. Fir'aun bertanya, apakah Rabbmu mampu untuk berbuat yang selain ini? Ayat-ayat yang ada aja sudah banyak dan engkau satu pun tak mampu, padahal ngaku Tuhan. Minta tambah lagi. Fa arsalallahu ala qaumihi tufan.
maka Allah mengirimkan kepada kaumnya tufan, yaitu bah yang sangat besar. Wal jarad, yaitu pasukan belalang. Wal kummal, kutu. Wal dhafadi, yaitu katak. Wadam, darah. Ayatin mufassalat, ayat-ayat yang terperinci. Kullu dzalika yashku ila Musa. Setiap kali datang ayat tadi, Fir'aun mengeluh pada Musa. Iya, kenapa? Padahal dia Tuhan. Kenapa tak mampu untuk merubah itu sendiri dengan kekuasaannya? Malah minta pada Musa untuk mohon kepada Allah memalingkan apa yang ada terjadi sekarang ini dan seterusnya. Wa yatlubu ilaihi ayyakuffahaan. Dia minta kepada Musa agar menahan ayat tadi darinya. Wa yuwafiquhu ala ayyursila ma'ahu bani Israil. Dan dia menyepakati Musa untuk akan melepaskan bersamanya Bani Israel. Fa'idha kaffa dzalikaan, kemudian apabila Nabi Musa menahan ayat tadi darinya, akhlafa mau'idah, dia menyelisihi janjinya, wa nakasa ahdah, dan merusak perjanjiannya. Nakasa yaitu merusak atau membatalkan atau menguraikan. Hatta umira Musa bil khuruji bi qaumih, sehingga Musa diperintahkan untuk keluar membawa kaumnya. Ini menunjukkan setelah peristiwa dengan penyihir memang masih bertahun-tahun ya, seperti yang diisyaratkan di dalam surat Al-A'raf itu. Setelah membicarakan masalah kalahnya penyihir-penyihir Fir'aun dan seterusnya itu, Allah mengatakan walaqad akhadna ala Fir'aun bisinin. Sinin menunjukkan tahun-tahun, tahun-tahun kemarau, menunjukkan Nabi Musa bertahun-tahun dalam berdakwah itu di situ. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.